Yuk, mulai ya. Oke, kita pertemuan pertama bahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, kenapa Indonesia sebagai poros maritim dunia? Sebenarnya sangat gampang menjawabnya. Kenapa? Karena Indonesia berada di jalur perdagangan. Ya, jalur perdagangan itu mencakup kondisi fisik Indonesia yang menguntungkan. Kenapa? Pertama, menguntungkannya dilihat dari berdasarkan unsur fisik yaitu cuacanya. Nah, nih cuaca kita iklimnya dengan kondisi iklim tropis, memiliki dua musim, kan jadi musimnya hanya hujan dan kemarau. Jadi dari si musim hujan ini cuacanya ya hanya kondisi misalnya cerah, berawan, hujan gitu ya. Nah, kalau kemarau cuacanya panas, berawan, cerah. Kalau di sini tambahin mendung gitu ya. Oke, jadi lebih stabil, tidak ada tuh badai salju, tidak ada sangat kering, tidak ada. Lalu berikutnya air. Nah, kondisi air di kita punya sumber air yang banyak ya, karena kita punya banyak mata air, relief dan tanah. Kita lebih cenderung si relief dan tanah ini beragam dan juga tanah yang subur. Hasil tambang dan mineral, wah ini jangan ditanya, ini sangat banyak dan sangat beragam gitu ya. Jadi sebagai keinginan yang luar biasa. Nah, pengaruh unsur biotik. Nah, pengaruh unsur biotik itu jadi kata kunci kita adalah keinginan yang dimiliki nantinya ya oleh negara manapun. Unsur biotik itu ada flora dan fauna. Nah, tata geografi yang kedua ciri khas daerah tersebut akhirnya menimbulkan subur, tandus, dataran, dan pegunungan yang menunjang flora dan fauna yang dapat tumbuh. Oke, pengaruh unsur topologi. Nah, kalau topologi itu bicara tentang letak, luas, bentuk, batas wilayah. Nah, pengaruh letak itu bicara tentang letak astronomis. Nah, ini kalau bicara astronomis, oke, kalau bicara letak astronomis ini nanti akan mempengaruhi letak lintang dan bujur. Nah, letak lintang nanti akan mempengaruhi iklimnya. Nah, letak bujur mempengaruhi waktunya. Nah, ini lebih luas lagi nanti di dalamnya ya. Letak geologis, kalau bicara geologis berarti bicara tentang lempeng. Nah, ini nanti akan menentukan adanya tambang dan mineralnya. Kalau geomorfologis itu bentuk muka buminya. Letak geografis itu letak kenyataan di antara dua benua dan dua samudra. Letak maritim ini kelautannya. Nanti bicaranya adalah kalau letak maritim Samudra Hindia, Pasifik, sama Laut Cina Selatannya. Oke. Letak ekonomis ini bicara tentang kehidupan ekonominya. Nah, di sini bicara tentang ekonomi Indonesia termasuk murah di antara dua jalur ekonomi.
Oke, lanjut. Letak ekonomis tadi sudah dibahas. Nah, ini sih letak ekonomis itu cerita misalnya karena ekonomi suatu wilayah ya. Ini misalnya kondisi di mana Indonesia itu kalau dari jalur eh, apa perdagangan itu kan antara Australia dengan Asia. Nah, tengahnya ini nanti melewati si Singapura. Ya, Indonesia itu jauh lebih murah di antara wilayah Australia dengan Singapura. Nah, di sini nih Indonesia sebagai jalur yang murah. Jadi kenapa pada seneng sama wilayah Indonesia karena murah gitu ya. Pajaknya pun kita bayarnya murah. Misalnya kapal laut membawa peti kemas yang banyak gitu. Mau ke Australia, motongnya dari Singapura bayarnya mahal. Ketika masuk Indonesia, masuk Jakarta, masuk Surabaya lebih murah. Bukan kita bicara tentang korupsi, tapi memang tertulis retribusinya jauh lebih murah dibandingkan di Singapura maupun di Australia. Sosiokultural ini kita bicara berdasarkan budayanya. Nah, ini nih, budaya kita ini bisa menjadi devisa dan pajak pendapatannya. Ya enggak? Pendapatan bisa berupa pajak maupun devisa datangnya si wisatawan. Oke? Nah, poin kedua pengaruh luas. Kalau tadi pengaruh letak, yang kedua pengaruh luas. Kalau kita cerita tentang pengaruh luas, nah luas di sini karena kita sangat luas nih ya, sekitar daratannya aja 1,9 juta kilometer persegi. Nah, ini nih adalah sangat luas sekali ya gitu kan. Eh jadi kayak lo parkir di mana, mau kemana, itu sangat banyak tempat yang bisa dikunjungi gitu. Misalnya dia transit di Indonesia, akhirnya bisa lewat Surabaya, bisa lewat Jakarta, bisa lewat Makassar kayak gitu, atau bisa lewat Medan. Pengaruh batas. Nah, batas Indonesia yang pertama batas daratan namanya batas wilayah. Utaranya Malaysia, Singapura, Filipina, timurnya Papua Nugini, Samudra Pasifik, selatannya Australia dan Samudra Hindia, baratnya Samudra Hindia. Jadi sebelah barat tuh kita nggak ada daratan, adanya Samudra Hindia. Batas wilayah udara, ingat batas wilayah udara itu sesuai dengan kemampuan teknologinya ya. Nah, teknologi itu bisa mencapai 36.000 meter atau kilometer untuk terbang. Batas wilayah perairan. Nah, perairan ini teritorial. Kalau teritorial 12 mil. Nah, ini adalah batas kenegaraan. Kalau landas kontinen ini batas laut lebih dari dua negara. Jadi daripada rebutan, akhirnya dipakainya adalah kedalaman. Ini contohnya Selat Malaka, itu ada negara Indonesia, Singapura, sama Malaysia. Terus ada namanya Selat Timor, itu ada Indonesia, Timor Leste, sama Australia. Oke, di sini adalah kondisi mau melihat batas antar wilayahnya. Nanti mereka nggak bisa pakai hanya pakai teritorial atau pakai ZEE, nggak bisa. Jadi dia pakai tengah-tengahnya landas kontinen. Nah, berikutnya adalah ZEE. Kalau ZEE 200 mil, nah ZEE ini gunanya untuk sumber daya alam dan kekayaan. Jadi sumber daya alam, kekayaan maupun keekonomian itu dari situ. Waktu zaman Menteri Perikanannya itu adalah si Susi, dia menenggelamkan kapal adalah karena banyak kapal asing yang eh, mancing ikan, padahal dia lewat.
Dia hanya lewat, tapi dia mancing ikan, akhirnya dia tenggelamkan. Apalagi surat-suratnya tidak jelas. Oke. Karakteristik wilayah daratan dan perairan. Ada wilayah pegunungan. Ya, Indonesia punya pegunungan Bukit Barisan, punya gunung api, punya pegunungan Terayu, punya pegunungan Kapur Utara. Lalu kita punya gunung. Kalau gunung tuh pegunungan sama gunung beda. Kalau pegunungan itu jejeran gunung. Jadi dataran tingginya banyak. Nah, kalau dataran tinggi hanya satu, dataran tinggi Dieng contohnya ya. Padahal ada tinggi Karol, dataran tinggi Kerinci. Jadi kayak kalau kita ke Dieng itu nyebutnya plato. Dataran rendah tuh pesisir ya. Sungai. Nah, sungai ini Indonesia sangat banyak yang identik. Contohnya adalah Sungai Musi. Nah, ini masukin contohnya cuma satu, Sungai Musi, padahal ada contoh lain adalah Sungai Kapuas di Kalimantan. Kalimantan Tengah ya, Kapuas. Oke, lalu berikutnya danau. Nah, danau di Indonesia ini sebagai yang ikonik banget adalah Danau Toba. Padahal banyak ada danau tiga warna, terus ada danau Kawah Ratu gitu ya. Macam-macam loh danau-danau di Indonesia ini sebagai tempat wisata. Nah, Danau Toba ini kenapa jadi kan contoh yang berbeda karena ada pulau di tengahnya. Nah, Danau Toba itu prosesnya karena tektonik dan vulkanik. Jadi karena tabrakan lempeng maka gunungnya meletus. Gunungnya mana? Gunungnya itu adalah si Pulau Tengah Samosir ini nih sebagian. Dulunya mah banyak gunungnya di bawahnya. Oke, laut. Nah, laut Indonesia itu sangat indah. Jadi makin ke timur Indonesia semakin cerah, semakin beragam lah wisata taman lautnya, semakin bagus-bagus ya. Pantai ya, pantai nggak usah ditanya ya, banyak banget di Indonesia. The best banget ya kalau pantai di Indonesia itu. Yang berikutnya kita mau bahas kita bahas 15 nomor, oke? Yang pertama, posisi Indonesia menjadikan sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan dunia. Hal ini merupakan dampak posisi Indonesia apabila dilihat secara pelayaran dan perdagangan dunia, berarti secara geografisnya. Kebangkitan kekuatan maritim Indonesia ditandai dengan adanya peristiwa UNCLOS, bukan deklarasi Bangkok ya. Deklarasi Bangkok itu yang si ASEAN ya. Tentang Indonesia menyebabkan wilayah negara ini mengalami letak bujur yang ditanya. Bujur berarti 3 wilayah waktu. Ada WIB, WIT, dan WITA. Balik ya. Hmm, WITA dulu, Kak, baru WITA. WITA, WITA. Letak geografis adalah suatu tempat dilihat berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Jalur pegunungan yang melewati Indonesia adalah, nah, pegunungan itu berarti dia bicara tentang sirkum atau letak geomorfologis. Berarti Mediterania dan Pasifik. Oke? Akibat letak geografis Indonesia, tanah Indonesia subur, belum tropis, tapi tambang. Kalau tambang geologis, gunung api geomorfologis, ekim tropis. Kenapa? Karena geografis ada garis lintang, ini menyebabkan iklim dan bujur, ini menyebabkan 3 daerah waktu. Oke, lanjut di nomor 7. Letak suatu negara atau tempat berdasarkan garis lintang dan bujur disebut geografis.
geografis, tapi dalam bentuk astronomis. Oke, astronomisnya ya. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Indonesia bagian selatan, Samudra Hindia. Tapi Timor Leste kalau daratannya. Ini soalnya tidak bercerita langsung daratan atau lautan. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Indonesia bagian timur, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Akibat letak geologis Indonesia, geologis berarti lempeng. Berarti gempa bumi. Lempengnya ada Eurasia, Pasifik, Indo, Australia. Satu lagi sama lempeng kecil Filipina. Ini lokal yang kena wilayah Sulawesi sama si wilayah Filipinanya. Oke, lanjut. Nomor 11, perhatikan hak-hak pemerintah di bawah di wilayah laut. Pemerintah 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 Indonesia di wilayah laut. Di zona ekonomi eksklusif, hak terdapat sumber daya alam, baik sumber daya alam dasar laut maupun air. Hak tersebut ditunjukkan angka pelestarian, pembatasan, 3/5. Ada 3/5 berarti 235, 345 pengusahaan. Nah, kok pengusahaan? Coba kita lihat di atas, zona ekonomi eksklusif. Ah, 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 ah. Nggak ada, berarti dia lihat poin 2-nya adalah penyelidikan. Ya, penyelidikan iya dong, biar aman. Jadi 245. Nomor 12, batas teritorial. Teritorial berarti 12 mil dari pasang surut pantai terluar, garis pantai pasang surut ke tengah laut, pantai pulau terluar ke tengah laut. Iya, yang D ya. Batas perairan yang merupakan laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Landas kontinen. Jalur laut selebar 200 mil diukur dari garis pantai pasang surut ke arah lautan bebas. ZEE. Nah, ini kita hitung. Di Greenwich 0715. Maka di Ambon, Ambon adalah di Indonesia Timur. Kalau kita gambarin, ini +7 ke Greenwich, +8 sama +9. Berarti ditambah 9 jam. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11, 14, 15, 16. 6, 15, 16, 15. Yes, yang D, yang E, sorry, yang D, yang E ya. Oke, thank you buat hari ini. Sudah terbahas semua 15 nomor. Semoga makin semangat belajar lagi. Kelas 11 itu isinya teori doang. Ya, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Kita kayak jalan-jalan seluruh Indonesia. Oke, thank you. Bye-bye.